Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ini sebagai amal ibadah yang makbulah, yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita di alam akhirat kelak. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini adalah menghambakan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa keberadaan kita di alam dunia ini tentunya tidaklah terjadi secara kebetulan. Hadirnya kita ke alam dunia ini tentunya ada tujuan tertentu, sehingga dengan demikian maka kehidupan yang kita jalani di dalam alam dunia ini pun harus sesuai dengan tujuan di saat kita dihadirkan ke alam dunia ini. Kehidupan di alam dunia pada dasarnya hanya merupakan satu etape dari sebuah perjalanan kehidupan yang panjang. Dimulai kehidupan di alam ruh, kemudian kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzah, kehidupan di padang mahsyar, sampai akhirnya seorang hamba itu akan masuk ke dalam surga atau akan berada di dalam neraka.
Dengan demikian kita bisa memahami bahwa keberadaan kita di alam dunia ini hanya satu tahapan dari sekian banyak tahapan. Karena kehidupan itu diibaratkan seperti mata rantai. Yang satu sama lain dia saling berkaitan. Oleh karenanya kehidupan di alam dunia inilah yang paling menentukan kemana nanti kita akan sampai. Apakah kita akan sampai ke tujuan yaitu surga, atau akan sampai ke tempat yang lain yaitu neraka yang kita semua tidak ada yang menginginkannya. Oleh karenanya di dalam surat Toha surat ke-20 ayat 55 Allah menggugah kita semua untuk betul-betul mencermati ayat ini. Di dalam ayat ini Allah berfirman, minha khalaqnakum, daripadanya tanah kami telah menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya tanah kami akan kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum, dan daripadanya tanah kami akan kembali mengeluarkan kamu taratan ukhra, di waktu yang lain. Artinya keberadaan kita di alam dunia ini harus kita pahami bahwa kita punya asal muasal. Asal muasal kita itu adalah tanah. Kalau kita paham asal muasal kita itu tanah, maka secara otomatis apalah yang bisa dibanggakan dari tanah. Kalau kita paham asal kita itu adalah tanah, tidak pantas rasanya kalau kita kemudian berperilaku yang macam-macam di dalam hidup ini. Karena hebat kalipun kita, ujung-ujungnya ditanam juga kita ke dalam tanah itu. Oleh karenanya tidak ada yang hebat, tidak ada pula yang tidak hebat. Semuanya mulia sepanjang ketakwaan itu ada pada diri mereka. Dan ketakwaan itu adalah buah dari hasil penghambaan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal. Oleh karenanya maka kita harus kembali melihat untuk apa sebenarnya Allah menciptakan kita. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ayat ini sudah sering sekali kita baca. Rata-rata kita hafal ayat ini. Ayat di mana Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan bangsa jin, wal insa, dan aku tidak menciptakan bangsa manusia, illa liya'buduni,
kecuali mereka itu untuk beribadah kepadaku. Jadi jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengajaran kepada kita bahwa eksistensi keberadaan kita diciptakan itu adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah, untuk berbakti, untuk mengabdi kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal. Sehingga di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162 yang juga ayat ini sudah sangat lazim kita dengar, lazim kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inna sholati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," hajiku atau ibadahku, "wa mahyaya," kehidupanku, "wa mamati," dan kematianku, "lillahi rabbil alamin," diperuntukkan hanya kepada Allah yang maha memelihara alam semesta. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa kita ini diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya sholatku, hajiku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya diperuntukkan bagi Allah yang maha memelihara alam semesta. Dengan demikian ayat ini memberikan penekanan kepada kita semua bahwa tujuan kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah, dan apapun yang kita lakukan itu hendaknya merupakan perwujudan dari penghambaan diri kepada Allah. Kenapa ini perlu terus diingatkan? Karena diibaratkan seseorang pergi ke suatu tujuan, tentunya di saat dia berjalan ke tempat yang dia tuju, nanti dia akan menjumpai banyak persimpangan jalan. Ada simpang 4, ada simpang 3, ada simpang 2. Yang kalau dia tidak diingatkan tentang tujuan dia diciptakan, ibarat orang pergi tadi, yang seharusnya dia pergi menuju kepada tujuannya, karena dia menjumpai banyak persimpangan di jalan, maka dia akan penasaran untuk belok ke persimpangan-persimpangan jalan itu, sehingga akhirnya dia tersesat. Di persimpangan jalan itu ada yang tidak bisa kembali untuk menempuh ke arah tujuan semula, ada yang juga kembali dalam kondisi yang sudah babak belur. Sehingga kita perlu untuk diingatkan, fokuslah kepada tujuan diciptakannya kita. Jangan kita terperdaya oleh hal-hal yang bukan tujuan. Jadi tujuan itulah yang substantif. Apa tujuannya? Menghambakan diri kepada Allah secara maksimal dan sungguh-sungguh. Yang lain itu hanyalah merupakan suplemen,
lembaran tambahan saja. Supaya kita tidak jenuh hidup di dunia ini, dikasihlah kita keindahan-keindahan dunia. Diberilah kita mainan-mainan dunia yang kalau kita tidak paham, maka kita akan lalai dari substantif tujuan, yaitu menghambakan diri kepada Allah dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Lalu akhirnya habislah waktu kita untuk kesenangan-kesenangan, untuk keindahan-keindahan duniawiyah dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita tidak pernah sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting untuk terus diingatkan. Jangan kita sesat di persimpangan jalan karena terperdaya ingin tahu. Ini kalau jalannya ke kanan ini kemana ya? Atau kalau jalannya ke kiri ini kemana? Padahal seharusnya kita jalan lurus sesuai dengan tujuan. Tapi karena kita penasaran, beloklah kita ke kanan atau beloklah kita ke kiri, sampai akhirnya kita tidak pernah sampai ke tujuan yang kita tuju. Hidup itu seperti itu. Jadi kalau tidak pandai-pandai kita mencermati kehidupan ini, kita tidak akan pernah sampai kepada substantif hal mendasar kenapa kita diciptakan, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir perjalanan kehidupan dunia ini, ruh kita akan kembali ke alam barzah, jasad kita akan dikembalikan ke tanah. Jadi sebagaimana kita dilahirkan dengan terhormat, maka hendaknya begitu kita meninggal dunia juga terhormat. Makanya di dalam Islam itu diajarkan anak yang baru lahir itu dibersihkan, dimandikan, pertanda dia itu dihormati. Begitu juga pada waktu dia meninggalkan dunia ini, dia dihormati, dia dimuliakan. Sebagaimana dia baru dilahirkan, begitu juga saat awal dia mati. Dia dimandikan, kemudian dia dikafani supaya auratnya itu terjaga. Kemudian dia disolatkan, dimohonkan ampunan untuknya. Baru kemudian dia dimasukkan ke dalam liang lahat kuburnya atas nama Allah dan atas nama milah ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sangat terhormat, lahir terhormat, meninggal pun terhormat. Kenapa? Karena memang sebab kita dilahirkan juga terhormat, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah. Sehingga waktu kita dikembalikan ke tanah, disebutkan kalimat Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah malunya kita kalau waktu hidup ternyata perilaku kita itu tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Waktu hidup kita tidak pernah menghambakan diri kepada Allah dengan baik dan sungguh-sungguh. Waktu jasad kita dikembalikan ke tanah disebut Bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan atas agama Rasulullah. Padahal waktu hidup ajaran agama nggak dijalankan. Kenapa? Karena sesat di persimpangan jalan.
Sehingga hal ini penting untuk terus diingatkan. Di dalam surat Al-Muluk, surat ke-67 ayat 2, Allah berfirman, Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ini artinya kehidupan itulah yang perennialis. Kehidupan itulah yang mengabadi. Jadi bukan kematian yang mengabadi. Makanya kata maut disebutkan lebih awal dari kata hayat. Lebih awal disebut kata kematian daripada kata kehidupan. Karena kalau kematian itu sementara. Kalau kehidupan itu mengabadi. Jadi jangan kita pikir kematian itu yang mengabadi. Yang mengabadi itu kehidupan. Kematian itu cuma sementara. Jangan dibalik. Jangan kita anggap kematian itu abadi. Kematian itu sementara. Yang abadi itu apa? Yang abadi itu kehidupan. Maka kata kematian lebih awal disebut daripada kata kehidupan. Jadi kehidupan itu perennialis, kehidupan itu mengabadi. Mati itu hanya pintu masuk dalam perpindahan alam dunia ke alam barzah. Jadi kematian yang sementara, kehidupan itu abadi. Oleh karenanya kita harus benar-benar hati-hati. Kehidupan di dunia ini hanya sepenggal dari tahapan kehidupan yang panjang itu.